Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, apa saja yang perlu kita imani? Kita percaya, beriman dengan adanya Allah. Kemudian kita percaya dengan para malaikatnya, percaya dengan kitabnya, percaya dengan para rasul, beriman dengan hari akhir, percaya dengan qada dan qadar. 6 hal yang kita kemudian kenal dengan rukun iman, itulah yang kita imani. Tapi tidak hanya cukup saya beriman, saya percaya di dalam hati kita, nggak cukup itu. Wal iqraru bil lisan, harus diikrarkan dengan lisan. Diikrarkan dengan ucapan. Apa ucapan yang harus diucapkan? Minim kita mengucapkan dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saudara-saudara sekalian. Yang kemudian kita istilahkan wal iqraru bil lisan, itu digambarkan kita percaya dengan Allah, percaya dengan Rasulullah, kemudian wal amalu bil arkan, langkah selanjutnya kita itu harus membuktikan dengan amal perbuatan. Apa amal perbuatannya? Minim kalau ada orang ngaku beriman, dia harus melaksanakan 5 hal yang kita kenal dengan rukun agama. Yang pertama, kita membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, kita melaksanakan sholat. Yang nomor 3, kita mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa. Dan yang kelima adalah haji. Itulah yang saya maksud dengan wal amalu bil arkan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka saudara-saudara sekalian, kalau ada orang kemudian hanya mengatakan saya beriman, kemudian tidak dilambangkan dengan amal perbuatan, itu namanya imannya bohong itu. Ma'asyiral muslimin dimanapun saja berada. Selanjutnya tentulah setelah kita melakukan langkah-langkah tadi, percaya dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan, baru kemudian akan tergambar di dalam diri kita ini rasa keberadaan iman. Ibarat kata, oh ini gula, kenapa? Karena manis. Oh ini asin, berarti garam. Ini garam ini, kenapa? Karena rasanya asin. Jadi ada tandanya kalau ada orang ngaku beriman, saya beriman, maka dia ada tandanya. Apa saja tanda-tanda orang beriman? Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad itu diterangkan anna sya'airal iman, tanda orang beriman itu minim ada 4. Ini paling sedikit tandanya ada 4. Orang yang beriman yang pertama adalah asyukruh. Orang beriman itu hidupnya selalu bersyukur. Syukur dengan lisan, alhamdulillah. Itu namanya syukur dengan lisan. Ada asyukru bil jinan, syukur dengan hati. Artinya apa? Kita meyakini bahwasanya apa saja yang kita rasakan ini sejatinya murni pemberian Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Apa yang kita rasakan ini semua pemberian Allah. Kita tidak mempunyai daya apapun. Nyatanya begitu. Karena itu kita harus meyakini bahwasanya apa yang kita rasakan murni pemberian Allah. Yang nomor 3 para jemaah sekalian, ada asyukru bil jawari, syukur dengan anggota badan. Artinya kita berikan apa ya kita rasakan ini mulai ujung kepala sampai ujung kaki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini seorang yang beriman di saat melaksanakan sholat, di mana sholat itu dimulai dengan takbir Allahu Akbar, kemudian ditutup dengan salam, sejatinya kita sudah melakukan 3 syukur. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan anggota badan. Selanjutnya kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tanda orang yang beriman yang nomor 2 adalah orang beriman itu at-taqwa. Orang beriman itu takut kepada Allah. Dia menjalankan perintah Allah, dia menjauhi larangan Allah. Itu tanda orang beriman. Apa takwa itu? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Itu takwa. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sehingga saya ingin memberi kesimpulan, kalau ada orang yang rajin berpuasa Senin Kemis, maka saya katakan orang ini ada iman. Kalau saya melihat ada orang rajin melaksanakan sholat, iktikaf di masjid, baca Quran, ini orang ini ada iman. Kenapa? Dia sedang menjalankan perintah Allah. Secara khusus malah wa fi muawadati siyam, orang yang rajin berpuasa dalalatun alal iman, menunjukkan hatinya ada iman. Maka orang yang menjalankan perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah, maka hatinya saya pastikan ada iman. Yang nomor 3 para jemaah sekalian, tanda orang beriman itu adalah al-haya'u, punya malu. Punya malu. Malu apa artinya? Malu melakukan maksiat. Malu berbuat dosa. Karena kalau orang beriman, dia akan merasa kalau dia sendiri ada Allah nomor 2-nya. Kalau dia berdua, ada Allah yang nomor 3-nya. Kalau dia sedang bertiga di satu tempat, ada Allah yang nomor 4-nya yang selalu memantau. Maka saudara-saudara sekalian, orang beriman itu punya malu untuk berbuat maksiat. Dan yang terakhir para jemaah, orang yang beriman itu hidupnya itu adalah sabar. Sabar. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia menyangka, bapak menyangka, ibu menyangka, saya menyangka, ayutraku ayyaqulu amanna, dibiarkan sama Allah mengatakan aku beriman, aku beriman, aku beriman. Wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak akan diuji. Pasti kalau ada orang ngaku beriman, pasti diuji. Disitulah kemudian ada iman atau tidak. Kita akan mengatakan ada kalau dia sabar. Tapi kalau dia tidak sabar, imannya bisa habis. Bisa mungkin tidak ada. Hanya sebagai ucapan-ucapan kosong belaka. Karena itu saudara-saudara sekalian, tanda orang beriman as-sabru, sabar. Sabar. Mohon maaf, saya pribadi sebenarnya berat untuk memberi nasihat semacam ini. Saya takut diuji sama Allah. Tetapi saya harus sampaikan ini ilmu. Sabar menghadapi musibah. Sabar menghadapi godaan maksiat. Ada sabar menjalankan taat. Mendapat musibah. Misalnya apa musibah itu, Kiai? Musibah itu kullu ma asal mukmin. Apa saja yang menyusahkan orang mukmin itu musibah. Kita sedang jalan, tiba-tiba kita tertusuk duri, itu musibah. Ayo sabar. Apa sama bagaimana sabar? Kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sabar di saat kita mendapatkan musibah. Ada juga sabar dalam menghadapi godaan maksiat. Ya, jangan dikira maksiat itu tidak manis. Manis. Seakan-akan manis tetapi dapat meracuni kita. Sabar saudara-saudara sekalian. Memang seakan-akan apa ya namanya maksiat itu. Godaannya itu subhanallah. Godaan harta, godaan tahta, godaan wanita. Kalau tidak kuat kita, nggak sabar kita menghadapi ujian maksiat ini, maka kita tidak lulus menjadi orang beriman. Dan yang terakhir para jemaah sekalian, sabar menjalankan taat. Yani ketika kita dipanggil misalnya hayya 'alas shalah, ayo salat. As-salatu khairum minan naum.
sholat itu lebih baik daripada tidur. Kadang-kadang dipanggil begitu malah tambah ngorok gitu, tambah tidur. Ditanya kenapa kok tambah ngorok, habis kalimat naumnya panjang katanya. As-salatu khairum minan naum. Naumnya panjang, akhirnya tidurnya tambah diperpanjang. Saudara-saudara sekalian, ini nggak benar ini. Nggak benar. Kalau ada orang sabar menjalankan taat, itu menunjukkan imannya kuat. Imannya kuat. Maka saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya tekankan, orang yang sabar itu siapa, Kiai? Katanya Al-Quran, alladzina idza asabathum musibah. Ketika orang mendapatkan musibah, mereka itu qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami miliknya Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, inilah sabar, bagian daripada tanda orang beriman. Saya dengan Bapak ini tidak mudah memang. Namanya ujian, suka-suka tidak dikasih tahu. Kita ini lagi seneng punya istri, seneng punya anak, seneng punya harta. Tiba-tiba mereka semua diambil sama Allah. Mau bilang apa lagi? Mau menangis sampai ke langit ketujuh ya nggak bakalan kembali. Sudah meninggal misalnya. Terus ngapain kita? Ya sabar. Apa sabar itu? Yakinkan dalam hati, innalillahi, saya miliknya Allah dan saya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, hebatnya orang beriman ini. Orang beriman ini apabila dia bersyukur, apabila dia bersabar, dia selalu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, karena itu mari kita bersama-sama setelah sadar bahwasanya betapa iman ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga. Mari kita pelihara. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bit taat, bisa bertambah dengan taat, wa yanqusu bil maksiat, dan bisa berkurang dengan maksiat. Ingat ini. Sehingga kalau kita punya iman yang merupakan anugerah dari Allah, hadiah dari Allah. Saya mengatakan hadiah dan anugerah karena ternyata banyak orang yang katanya alim, orang yang katanya pinter, orang yang katanya keluarga Nabi, keluarga Rasul, malah nggak beriman. Itu fakta itu. Kenapa yang dipilih menjadi orang beriman itu kita? Anda itu bukan saudara Nabi, bukan keluarga Rasul, bukan. Ya, orang alim kadang-kadang jauh dari Nabi. Kita ini jauh dari zaman Nabi, jauh dari zamannya sahabat. Saya terus terang saja pernah membaca sebuah hadis dan merinding melihat ternyata kita ini yang jauh dari zaman sahabat dianggap oleh Rasulullah iman yang paling hebat. Siapa iman yang paling hebat? Para sahabat saat itu mengatakan, ya kamilah ya Rasulullah. Kalau kamu para sahabat beriman kepadaku, wajar. Percaya kepadaku, wajar. Bagaimana Quran diturunkan, bagaimana mukjizat ditampakkan di hadapan kamu sekalian. Lantas siapa orang iman yang paling hebat? Mereka adalah orang yang beriman, mereka tidak melihat kepadaku, tidak melihat mukjizat diturunkan kepadaku. Mereka jauh dari zamanku, termasuk sekarang 1400 tahun yang lalu. Dengan sejarah Rasulullah, dengan kehidupan Rasulullah, kita ini jaraknya jauh dan kita beriman. Inilah iman yang paling hebat. Dan tolong dijaga. Ini pemberian dari Allah. Ini pemberian anugerah dari Allah. Dijaga dengan apa? Yang pertama, ayo kita memperbanyak kebaikan. Memperbanyak nilai-nilai taat kepada Allah. Kalau makin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka iman kita makin tebal, makin sempurna. Tapi kalau kita rajin maksiat, akhirnya maksiat itu menggerogoti iman dan naudzubillah bisa jadi iman kita jadi habis.
Di antara hal yang dapat memupuk iman saudara, Sayyidina Rasulullah bersabda, jaddidu imanakum. Perbarui imanmu. Cas imanmu. Ibarat HP itu dicas. Para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana saya mau memperbarui iman ya Rasulullah? Caranya bagaimana? Maka Rasulullah mengingatkan, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak olehmu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kalimat tahlil. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Saudara-saudara sekalian, jangan dikira loh kalimat la ilaha illallah ini ringan. Ini bisa menggoncang aras ini. Kalau ada orang non-muslim masuk Islam, modalnya hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menjadi dua kalimat syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini goncang aras ini. Goncang aras ini. Kenapa? Karena aras ini tidak mau orang yang mengucapkan kalimat syahadat ini tidak diampuni dosanya oleh Allah. Jangan main-main. Malah dikatakan la ilaha illallah ini para jemaah sekalian miftahul jannah. La ilaha illallah itu kunci surga, password surga. Kalau bapak ibu masuk ke ATM, itu kan ada passwordnya tuh. Masukkan 6 angka, sekian, sekian, sekian. Jadi setelah masuk 6 angka, kemudian keluar uang yang kita inginkan berapapun. Loh kok 6 angka mudah? Mudah. Karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa kepada Allah agar supaya akhir hidup kita ditutup dengan iman. Ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, Allah makhtim lana bil iman. Tutuplah hidup kami dengan iman. Tutuplah hidup kami dengan la ilaha illallah. Dan ingat, tidak semudah apa yang saya sampaikan. Kita akan mati nanti dengan la ilaha illallah. Tidak semudah itu. Matal maru ala ma'asyah. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya waktu hidup. Kalau hidupnya biasa dengan zikir, insya Allah mati dengan keadaan berzikir. Kalau hidupnya biasa dengan membicarakan kejelekan orang, ya mungkin dia sedang bergosip, dia akan meninggal. Betapa banyak saya melihat dengan mata kepala sendiri. Orang awalnya baik-baik tapi matinya su'ul khotimah. Mati tidak membawa iman. Na'udzubillah. Menangis saudara-saudara sekalian. Karena itu kita berdoa kepada Allah. Allah makhtim lana bil iman. Ya Allah, tutuplah hidup kami dengan iman. Ya muqallibal qulub. Wahai zat, wahai Allah yang merubah hati. Tsabbit qulubana ala dinik. Tutuplah hidup kami kepada agamamu. Yakin akan kebenaran agamamu. Ya Allah, tutuplah hidup kami dengan husnul khotimah. Ya Allah, tutuplah hidup kami dengan husnul khotimah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kalau kita nanti mati di saat naza sakaratul maut, ngorok kita ini, ngorok, kemudian kita la ilaha illallah, kemudian mati, maka Rasulullah berjanji, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir hidupnya ditutup dengan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Karena itu mari keluarga kita, bapak kita, ibu kita, saudara kita, pokoknya orang yang kita kenali sekeliling kita ini, kalau ada yang sedang sakaratul maut, ada yang sedang naza, ajarin, talqin mereka dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, agar mereka menghadap Allah dengan husnul khotimah. Dan insya Allah kalau kita sering rajin mentalkin orang, mengajari orang, memudahkan orang untuk mengucapkan la ilaha illallah, nanti kalau saya mati juga akan dimudahkan dengan membawa la ilaha illallah. Demikian para jemaah sekalian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.